Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsudin Simau. Nah, akhir-akhir ini beberapa hari terakhir kita diguncangkan oleh serangan Amerika dan Israel ke Iran. Nah, ternyata selama ini berdasarkan laporan yang terpercaya, Israel telah melakukan bukan hanya genosida tapi juga melakukan ekosida. Dan saat ini Israel bersama Amerika melakukan agresi ke Iran, sebuah negara yang berdaulat. Entah negara siapa lagi akan dihancurkan berikutnya. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas satu kata yang mungkin kedengarannya asing, tapi dampaknya terasa di seluruh planet kita. Ekosida. Dan ini bukan sekedar soal kerusakan lingkungan biasa loh. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perang yang sengaja dilancarkan terhadap rumah kita bersama. Oke, kita mulai dengan sebuah skenario yang jujur aja cukup mengerikan dan bisa jadi terjadi di masa depan. Tujuannya bukan buat menakut-nakutin, tapi untuk ngasih gambaran betapa gentingnya isu yang akan kita dalami hari ini. Yuk kita lihat gimana ketegangan global bisa jadi pemicu bencana ekologis. Nah, dari skenario tadi sampai konflik-konflik yang nyata terjadi, ternyata ada satu benang merah yang menyambungkan semuanya. Kehancuran lingkungan yang disengaja. Ini bukan lagi sekedar urusan geopolitik, tapi tentang dampak yang bakal kita semua rasakan untuk generasi-generasi mendatang. Jadi, apa sih ide besar yang ada di balik semua ini? Kok bisa ya perang di satu belahan dunia berdampak buat kita semua? Jawabannya ada pada satu kata yang sangat-sangat kuat. Ini dia jawabannya, ekosida. Coba deh perhatikan definisinya baik-baik. Kata kunci di sini adalah dengan kesadaran. Artinya, ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Sebuah pembunuhan sistematis terhadap rumah kita. Gabungan kata dari bahasa Yunani dan Latin ini, oikos dan kardeire, benar-benar menciptakan istilah yang mengerikan. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru loh. Udah puluhan tahun para ilmuwan dan aktivis seperti Arthur Galston dan Polly Higgins berjuang supaya dunia sadar kalau penghancuran lingkungan itu kejahatan serius, setara sama genosida. Dan perjuangan mereka itu sekarang rasanya jadi makin relevan. Oke, biar lebih kebayang gimana ekosida ini terjadi di dunia nyata, kita bakal bedah studi kasus yang sangat spesifik dan terus terang, mengerikan. Data dan perspektif berikut ini disajikan langsung dari sumber kami untuk menunjukkan anatomi kehancuran yang sesungguhnya. Coba bayangin angka ini, 61 juta ton puing. Itu berat banget. Cukup buat bikin gunung buatan yang bisa mengubah landscape sebuah wilayah selamanya. Jadi ini bukan cuma soal bangunan yang rata dengan tanah, tapi soal mengubah bumi jadi tempat yang nggak bisa ditinggali lagi. Dan ini adalah dampaknya ke alam. Kehilangan 97% pohon itu bukan sekedar angka. Itu artinya kehilangan sumber makanan, tempat berlindung, dan juga harapan bagi masyarakat di sana. Ini adalah serangan langsung ke jantung kehidupan mereka. Masalahnya nggak berhenti di situ. Ini tuh kayak efek domino yang nggak ada habisnya. Tanah jadi terkontaminasi, air tercemar, penyakit baru bermunculan. Ini menciptakan warisan beracun yang bakal menghantui generasi-generasi setelahnya. Nah, sekarang mari kita perluas pandangan kita. Gimana caranya kehancuran di satu tempat bisa jadi urusan kita semua? Jawabannya simpel. Karena di dunia yang sudah saling terhubung ini, nggak ada lagi yang namanya masalah orang lain. Perbandingan ini benar-benar bikin kita mikir. Cuman dalam 2 bulan, menurut sumber ini, jejak karbon dari satu operasi militer bisa melampaui emisi tahunan dari 20 negara yang justru paling rentan sama perubahan iklim. Ini kan sebuah bentuk ketidakadilan yang luar biasa. Dan bahkan setelah perang usai pun, kerusakannya masih terus berlanjut. Membangun kembali kota yang hancur itu butuh energi yang sangat besar. Dan itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah masif. Jadi, ya ini seperti lingkaran setan kehancuran dan polusi yang nggak ada putusnya. Di balik semua angka dan data yang bikin pusing ini, ada kisah manusia. Karena pada akhirnya, ekosida itu adalah soal ketidakadilan. Ini tentang bagaimana kehancuran lingkungan seringkali paling parah dampaknya buat orang-orang yang paling tidak bersalah. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai petani. Ladang Anda hancur, dan Anda nggak punya cara lain buat menafkahi keluarga. Angka-angka ini nunjukin kenyataan pahit itu. Tingkat pengangguran melonjak lebih dari 2 kali lipat. Ini bukan lagi soal statistik, ini tentang kehidupan nyata yang hancur. Jadi, poin utamanya adalah, ini bukan masalah jangka pendek yang bisa selesai begitu saja. Warisan beracun yang ditinggalkan oleh ekosida, tanah yang mati, air yang tercemar, ekonomi yang hancur, itu semua akan dirasakan oleh anak cucu mereka. Ini adalah sebuah krisis yang diwariskan. Kita tutup pembahasan ini dengan kalimat paling kuat dari sumber kita.
Ekosida adalah bentuk genosida terhadap alam. Pernyataan ini benar-benar memaksa kita untuk melihat penghancuran lingkungan dengan cara yang sangat sekali baru. Ini bukan lagi sekedar isu lingkungan, tapi ini sudah masuk ranah hak asasi. Sebuah pemikiran yang sangat penting untuk kita renungkan bersama.